Pokari sedang bingung resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Halo warga Kema, kenalin nama aku Mayulfa Zefastila, biasa dipanggil Mei. Aku dari angkatan 2022. Di sini aku nggak sendiri, di sini aku ditemenin sama. Halo, kenalin nama aku Nevi Enzani Aska, aku dari angkatan 2021 dan aku biasa dipanggil JK. Oh iya, kalian jangan sampai bosen lihat aku dan TJK, karena aku dan TJK akan menemani hari-hari kalian ke depannya bersama Pokari selama 1 periode ke depan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Pokari? Apa tuh Mei Pokari? Pokari adalah podcast keluarga psikologi. Di sini kita akan membahas isu-isu terhangat. Nah, kalau kalian penasaran, tungguin terus, ikutin terus Pokari kita selama 1 periode ke depan bersama Kabinet Abifana. Tadi udah bilangnya kata Mei, di Pokari ini kita bakalan ngebahas isu-isu atau topik-topik yang hangat atau lagi viral gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua jangan lupa follow sosial media kita, ada IG, YouTube, jangan lupa YouTube-nya di subscribe ya. Nah jangan lupa kita juga salah satunya ada Sifes ya Mei. Nah Sifes itu apa sih? Sifes hadir untuk kalian yang diam-diam jadi pengagum rahasia, terus malu-malu nih teh buat converse, buat nitip salam. Nah Sifes hadir di sini untuk mewadahi kalian. Nah iya tuh buat kalian nih yang suka atau gimana sama kakak tingkat atau tingkatnya bisa nih boleh banget ya ke Sifes ya. Bukan hanya buat titip salam atau confess, kalian juga bisa curhat panjang lebar di Sifes ini. Nah kebetulan kita di sini nggak berdua aja ya teh. Kita di sini ngundang tamu spesial buat berbagi, berbincang-bincang dengan kita di sini dengan tema tumbuh bersama membangun karya. Oh iya, FYI, tamu kita kali ini adalah tamu spesial juga, tuh sibuk nih di Fakultas Psikologi. Siapa tuh? Spill dong. Langsung aja kali ya teh. Mangga Kang. Halo semuanya. Halo Kang. Gimana nih Kang keadaan hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Alhamdulillah sehat. Semangat ya, walaupun akhir-akhir ini Bandung tuh sangat panas-panas banget, tapi tidak menurunkan semangat kita ya teh. Betul. Terima kasih juga buat Akang udah mau menghadiri Pokari bersama kita hari ini. Mangga Kang perkenalkan diri. Oke, aku izin memperkenalkan diri ya. Izin, nama aku Muhammad Fahmi, biasa dipanggil Fahmi, dan aku diamanahi sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi di periode sekarang, yaitu 2023-2024 dengan nama Kabinet Abifana. Rumahnya di mana nih Kang? Enggak, kalau nama aja kayaknya kurang cukup ya. Masa nama, alamat, terus tanggal lahir. Siapa tahu nanti ada yang ngasih kado ya. Oke, kalau dari tempat tinggal aku sendiri, aku di daerah Ciputra ya. Masih di Bandung berarti. Iya, masih di Bandung sih. Soalnya kan emang asli Bandung juga. Asli gitu. Bandung. Daerah macet ya Kang, Ciputra. Kata siapa enggak padahal. Oh enggak, biasa di Antapani ya Kang, jadi macet. Nah, terus nih Kang udah dinotis juga tadi Akang sebagai ketua BEM, terus kita kan juga di sini sebagai mahasiswi psikologi nih Kang. Kesibukan akhir-akhir ini apa nih Kang? Soalnya kan kita juga di sini lagi liburan gitu. Kesibukan Akang sehari-hari gimana gitu? Untuk kesibukan aku sendiri mungkin karena baru dilantik ya jadi ketua BEM, jadi masih banyak diskusi dan ngobrol-ngobrol gitu sama satu sama lain di kemahnya sendiri, dengan BEM-nya sendiri, ataupun dengan rekan kita di DAM juga gitu kayak gitu. Dan untuk kesibukan lainnya mungkin aku sekarang lagi ada di semester pendek ya. Aku ngambil satu mata kuliah gitu, yaitu statistika. Anak psikologi banget nih teh, berbincang-bincang, berdiskusi, bersosialisasi dengan teman-teman sekalian. Berarti walaupun lagi libur semester nih Kang, tapi tetap sibuk ya. Tetap produktif ya teh ya. tetap Keren produktif. banget nih ketua BEM kita. Tadi sebelumnya udah mention nih Abifana. Nah aku pengen tahu nih nama Kabinet Abifana tuh apa sih artinya dan juga filosofinya, kenapa nih Akang ngambil nama Abifana itu? Boleh diceritain gak Kang? Oke, untuk dari Abifana sendiri yaitu penggabungan dari dua kata dari bahasa Sanskerta ya. Jadi ada Abinaya dan Bhavana. Jadi Abinaya sendiri yaitu semangat, dan Bhavana itu sendiri berkembang secara rohani, mental, dan emosional. Jadi kalau digabungin itu bersatu menyatukan semangat untuk mengembangkan diri di rohani, mental, dan emosional. Dan untuk dari filosofinya sendiri
sendiri, itu aku ingin di Kabinet Abifana ini kita bisa tumbuh gitu bersama-sama untuk meningkatkan diri gitu. Jadi kita di BEM ini nggak semata-mata untuk menjalankan proker doang, untuk menjadi SC doang, tapi kita bisa meningkatkan diri kita juga untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Wah, keren banget ya Maya, pantesan nih dari tadi sangat bersemangat gitu ya, sangat mencerminkan banget gitu ya. Harus semangat selalu ya. Iya betul. Sebagai kita juga kan dari Akang sendiri sebagai ketua BEM, kita sebagai staf dari BEM, kita saling bonding kan seperti yang tadi Akang bilang, tumbuh bersama untuk berkarya. Jadi saling membantu aja kali ya Teh. Mewujudkan gitu ya. Terus nih Kang, tadi udah Akang notice nih tentang periode Abifana. Dari Akang sendiri apa sih ciri khas yang akan ditonjolkan untuk satu periode ke depan? Oke, untuk ciri khasnya sendiri mungkin kita bisa ambil dari tagline dari Kabinet Abifana itu ya, yaitu tumbuh bersama membangun karya. Jadi selain kita bisa tumbuh bersama, kita juga bersama-sama membangun suatu karya baru di kabinet ini. Nah, tumbuh bersamanya itu kan tadi secara rohani, mental, dan emosional. Jadi kita sesama anggota BEM, sama warga kemah, kita bisa saling bonding gitu satu sama lain untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga kita ingin untuk membangun karya di sini gitu, karya-karya baru yang mungkin belum pernah ada di kabinet-kabinet sebelumnya, ataupun kita bisa mengembangkan karya-karya atau ide-ide baru untuk mengembangkan proker dan prokek yang sudah ada tetapi menjadi berbeda gitu di sini. Wah, berarti kontribusi dari warga kemah juga sangat dibutuhkan ya Kang di sini buat memajukan BEM di periode sekarang juga. Iya betul. Pasti kan ada inovasi baru nih Kang dari periode sebelumnya dan buat periode sekarang. Apa sih inovasi proker dari BEM itu apa aja gitu? Ya, untuk inovasi dari proker sendiri yaitu kan kita membutuhkan suara dari warga kemahnya gitu, untuk mereka tuh sebenarnya butuh apa sih di psikologi ini, di kabinet ini tuh bisa mewujudkan apa gitu buat merekanya biar bisa lebih bermanfaat buat warga kemah. Jadi aku dan tim advokesma nanti bakal ada konsolidasi kemah gitu yang akan mengumpulkan suara-suara dari mereka, apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi proker kita emang berfokus pada apa yang dibutuhkan kemah gitu. Jadi inovasi-inovasi itu bisa kita sekalian tumbuh bersama gitu kayak tadi. Jadi semua aspirasi yang kemah berikan kita bisa melanjutkannya dan bisa merealisasikannya gitu. Ya berarti emang dari warga kemah Sudirman gitu sangat dibutuhkan ya. Betul. Bersama-sama untuk mewujudkannya gitu. Kayaknya teh proker-prokernya udah banyak nih yang disiapin. Seru-seru ya. Iya, cuman nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan inspirasi dari warga kemah sendiri. Makanya buat warga kemah nanti ikutin kalau ada konsolidasi dari BEM, terutama dari advokesma ya. Terus nih Kang, Akang nih sebagai ketua BEM, sebagai mahasiswa juga udah pasti sibuk banget ya Kang, hari-hari pasti ada aja kegiatan. Terus kayak gimana sih Kang cara Akang membagi waktu sebagai ketua BEM, sebagai mahasiswa psikologi itu gimana ya caranya? Oke, berarti itu kembali ke time management aku ya. Oke, untuk time management sendiri kan sebenarnya ada berbagai cara ya. Tapi ada salah satu cara yang aku ngerasa cocok gitu untuk diri aku, yaitu namanya time blocking. Nah, dari time blocking ini selain kita membuat to-do list aja yang nggak tahu kita bakal ngelakuinnya kapan, nah di time blocking ini kita atur waktunya. Misal kita ada rapat dari jam 1 sampai jam 3, terus kita juga ada belajar dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Dan dari jam 9 ke atas itu udah waktunya istirahat gitu. Jadi kita kan sebagai anggota organisasi ya pasti harus menjaga kesehatannya. Jadi di sini time blockingnya itu ada waktu buat produktif, ada waktu buat istirahat, dan juga ada waktu buat akademik gitu. Nah di sini semuanya harus tertata dengan rapi gitu biar kita nggak kewalahan ataupun jadi bingung gitu mau ngapain gitu. Iya berarti emang harus pinter-pinter bagi waktu ya Kang, kalau enggak pun kitanya sendiri yang kewalahan gitu. Dan tadi tuh Kang Ami pakai time blocking gitu ya caranya. Terus kita juga walaupun kita sebagai anggota organisasi pasti nggak akan melupakan kewajiban kita untuk belajar sebagai mahasiswa ya Teh ya. Jadi semua harus tertata juga, ke-manage juga waktunya biar kita nggak kewalahan juga, nanti capek, tiba-tiba tumbang kan sakit ya Kang. Nih Kang pasti banyak kesibukannya gitu, tapi kan pastinya kita juga pasti butuh liburan ya Kang. Ada nggak sih tipsnya gitu tetap
biar nggak stres kita tuh walaupun di tengah kesibukan jadi mahasiswa atau apa, gimana sih cara coping stres Akang gitu buat mengatasi itu? Oke, mungkin kita bisa ambil dari contoh time blocking tadi ya. Kan selain kita udah ngerjain akademik, kita udah berproduktif juga di siang hari, dan di waktu istirahatnya kita bisa pakai itu buat yang biasa kita sebut mungkin coping stress ya, biar kita nggak stres banget gitu dalam menjadi anggota organisasi. Nah, di waktu istirahat itu biasanya aku lakuin buat coping stressnya itu ngelakuin hal yang aku merasa terhibur gitu dengan ngelakuinnya, yaitu misal aku sukanya dengan nonton film gitu, dan dengan nonton film itu di waktu istirahat aku jadi bisa rehat sejenak gitu dari kehidupan berorganisasi dan kehidupan bermahasiswa ini gitu. Ya berarti emang perlu ya Kang biar nggak terlalu stres juga. Jadi walaupun produktif nih, jadi jangan lupa tetap untuk refreshing ya. Menyegarkan otak juga ya Teh, selain menonton film, baca buku tadi seperti Akang bilang. Kalau hiburan itu balik kembali kepada diri masing-masing, nggak hanya itu, banyak sebenarnya ya cara liburan kita. Terus nih Kang, soft skill apa sih yang harus dimiliki atau yang harus ada pada diri seorang ketua BEM nih Kang, sebagai ketua BEM? Siapa tahu nanti ada adik tingkatnya nih yang ingin jadi ketua BEM. Oke, mungkin aku ngelihat dari pengalaman aku sendiri ya, dari aku mulai terpilih dan juga aku udah dilantik itu jadi ketua BEM. Oke, dari aku sendiri mungkin pertama-tama yang paling utama ya bisa bekerja dalam tekanan gitu, atau work under pressure. Nah, dengan kita bisa bekerja dalam tekanan itu, kita bisa mengatur diri kita gitu untuk menanggapi semua hal yang terjadi di kehidupan dalam menjadi ketua BEM atau berorganisasi gitu. Nah, terus kita juga harus bisa dengan berpikir kritis, biar kita bisa menjawab dalam diskusi ataupun perbincangan dengan warga kemah ataupun dengan sesama internal BEM gitu. Dan terus ada juga public speaking gitu. Mungkin public speaking itu menjadi utama dalam semua orang gitu ya, dan itu emang bermanfaat banget gitu, selain diri kita di organisasi tapi juga dalam kita nanti ke dunia kerjanya gitu. Kan saya juga sebelumnya kan dari Nawasena ya. Nah, dari selama Nawasena itu aku emang belajar banyak gitu untuk menjadi lebih berpikir kritis, bisa kompak dalam tim, dan bisa kerja dalam pressure juga gitu. Kayak gitu. Wah, ternyata Teh udah ada niatan ya sebelumnya ya. Jadi udah ada persiapan dari gitu. jauh-jauh ya. Tapi sebenarnya Kang itu masih skill dasar lah ya, maksudnya public speaking, mental kayak gitu. Jadi kayak dalam diri setiap manusia itu ada, tinggal kita bagaimana kita mengembangkannya. Tapi itu juga nanti kita bisa bareng-bareng, belajar bareng-bareng di BEM ini ya Kang. Buat penonton semua warga kemah yang ingin mengembangkan dirinya bersama-sama, bisa banget nih Kang ya masuk BEM. Terus nih Kang, yang terakhir kali ya, harapan buat BEM kedepannya gimana nih Kang? Oke, mungkin harapan untuk BEM-nya sendiri itu semoga kita bisa mengevaluasi diri satu sama lain gitu. Jadi karena kita bertumbuh bersama di sini ya, jadi emang tumbuhnya bareng-bareng gitu, bukan masing-masing. Nah, maka dari itu kita perlu adanya evaluasi buat satu sama lain dari anggotanya, mungkin dari warga kemahnya. Kita bisa memberi evaluasi juga untuk ke warga kemahnya gitu. Jadi kita emang tumbuh bersama, bukan di dalam BEM aja tapi dengan warga kemahnya juga gitu. Jadi kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan warga kemahnya gitu, seperti itu. Seru banget ya Mei, topik kali ini kita jadi punya insight banyak gitu ya mengenai kabinet baru. Kabinet baru ini gitu ya, semoga harapan dan juga rencana dari kabinet Agifana ini tercapai. Tapi tentunya untuk bisa mencapai itu semua tidak sendiri ya Kang ya, dari kita semua, dari BEM, dari semua warga kemah gitu, itu harus butuh kerjasama juga ya, harus bonding lah ya Teh. Adanya evaluasi juga untuk kita belajar ke depannya, kekurangan-kekurangan bisa kita perbaiki untuk depannya. Nah mungkin Kang ngobrol-ngobrolnya sampai situ aja gitu. Terima kasih udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih juga ya teman-teman dari Pokari, dari Medcom ya untuk mengundang aku di Pokari pertama ini. Terima kasih banyak. Ya sebelumnya Kang aku nanya nih, udah follow sosmed IG BEM belum? Oke, udah dong pastinya. Nah teman-teman, jadi kita itu bukan
punya IG aja ya. Kita tuh ada YouTube, Twitter, dan juga yang lainnya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa buat follow dan juga subscribe dari IG, YouTube, sosmed kami, dan juga ada Cfest ya Miss ya tadi kayak tadi. Pokoknya jangan lupa dipantengin terus semua sosial media dari BMF Psikologi karena akan banyak berita-berita terbaru, informasi-informasi terbaru untuk warga Kema sekalian. Mungkin kan ada kata-kata penutup atau closing statement dari Akang sendiri gitu Kang. Oke, mungkin dari quotes sendiri mungkin ada salah satu quotes yang aku suka dari sebuah film ya, yaitu isinya great men are not born but they grow great. Jadi orang yang hebat itu bukan terlahir hebat tetapi tumbuh menjadi hebat gitu. Jadi emang sesuai dengan Kabinet Abifana ini kita bisa tumbuh bersama gitu untuk menjadi orang hebat di masa nanti. Keren banget nih bintang tamu kita kali ini, ketua BEM kita nih 1 periode ke depan. Mungkin cukup sekian dari Pokari episode kali ini. Aku Mei, Aku JK. Aku Fahmi. pamit undur diri. Jangan lupa stay tune terus di Pokari Selanjutnya. Kabinet Abifana Tumbuh bersama, membangun bangun karya. Dadah.